Oke, kita akan bahas soal nasionalisme dan identitas ya. Ini merupakan mata kuliah pilihan teman-teman yang dimana mata kuliah ini akan membahas soal keseluruhan hubungan antara nasionalisme dan identitas. Ini merupakan salah satu mata kuliah dari konsentrasi studi perbatasan ya. Nah, kenapa kok ini penting untuk dibahas? Karena di studi perbatasan salah satu yang menjadi dilema masyarakat yang ada di pinggiran negara ya, 3T terdepan, terluar dan terasing ya. Di negara itu adalah berkaitan dengan nasionalisme dan identitas mereka. Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. Oke. Karena di kehidupan sehari-hari di mana mereka mencari makan, bekerja, itu tidak jarang mereka cross border ya, walaupun sifatnya sangat-sangat informal. Jadi mungkin orang-orang penjaga di perbatasan juga ya udahlah, gimana lagi kalau misalnya mau kerja gitu kan, sifatnya sangat-sangat informal, nggak ada visa masuk, paspor gitu-gitu ya di perbatasan itu. Ataupun kalau misalnya ada, tidak se-strict seperti kalau misalnya kita plesir keluar. Nah, nasionalisme dan identitas itu akhirnya menjadi bias. Kenapa? Karena tidak jarang apa-apa yang terlihat dan yang terjadi di kehidupan perbatasan itu dia syarat akan ya maksudnya akhirnya kebiasaan itu akhirnya sangat terjadi. Contohnya ya kamu orang Indonesia tapi berdagang pakai ringgit ya, itu kan yang terjadi di Kalimantan Utara ya, berbatasan sama Malaysia. Ya kenapa pakai ringgit ya, karena berdagangnya atau menjualnya di Malaysia. Nah itu kan dinamika-dinamika yang akhirnya sangat-sangat mikro tapi juga akhirnya miris kalau misalnya kita melihat ya, di mana negara yang seharusnya menjadi representasi masyarakat, di mana negara yang seharusnya menjadi rumah bagi masyarakat akhirnya tidak terlalu jauh ya, terlalu jauh untuk akhirnya bisa menggapai masyarakat itu sendiri. Nah, dilemanya itu lebih ke bagaimana masyarakat itu mendefinisikan nasionalisme itu apa, mendefinisikan identitas mereka itu seperti apa di kondisi keadaan mereka yang sehari-hari berada di perbatasan seperti itu. Mereka lebih dekat daripada negara Malaysia daripada ibu kota negara kita. Dan mereka juga secara umum bahkan berbahasa dengan bahasa mereka daripada bahasa kita. Nah, itu menjadi menarik nih dibahas tentang bagaimana nasionalisme dan identitas collide ya, bertemu, bertabrakan, bertubrukan, dan akhirnya saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, kita bahas dari konteks nation dulu. Ini saya kutip dari Imagine Community, bukunya Benedict Anderson ya. Apa itu nation, apa itu negara bahasa Indonesianya. Negara ya atau nation itu kalau misalnya diartikan secara akademis nih ya konteksnya, itu adalah imagine political community ya, jadi merupakan komunitas politik yang terimajinasikan, komunitas politik yang terbayangkan ya, bisa dibayangkan gitu, yang sifatnya itu imagine, terbayangkan, limited ya, terbatas, sovereign, berkedaulatan, dan dia merupakan komunitas ya. Kenapa kok seperti itu ya, community because the nation is always conceived as a deep horizontal comradeship. Maksudnya negara itu selalu dianggap ya, dipersepsikan sebagai sebuah hubungan yang sifatnya dalam dan horizontal.
Horizontal itu setara, ya. Regardless of the descent and inequalities within the nation, ya. Jadi negara itu dianggap setara, dianggap satu gitu loh, walaupun ya terdapat gap dan juga berbagai inequalities ya, jadi ketidaksetaraan yang ada di dalam negara. The imagined alien among people of the same imagined nation is so strong as to drive men to heroic death in nationalistic sacrifice. Jadi negara itu tetap, mereka, kita di negara Indonesia terkadang itu menganggap diri, maksudnya kita itu selalu menganggap nasionalisme kita itu satu, kita negara Indonesia, warga negara, dan kita semuanya setara, ya kan, biasanya gitu ya, setara di mata hukum. Walaupun sebenarnya terdapat berbagai hal yang ya mungkin secara praktikal sebenarnya ya nggak setara-setara amat ya, banyak sekali inequalities, banyak sekali kemiskinan, banyak orang yang kaya, banyak macam-macam lah. Tapi itu tidak, sebagai komunitas itu akhirnya hal-hal yang sifatnya seperti itu ditinggalkan. Ini juga ya, community ini juga itu merupakan imagine alliance ya, jadi merupakan sebuah ikatan ya di antara orang-orang dengan komunitas terbayangkan yang sama ya, dengan negara yang sama ya, maksudnya orang-orang Indonesia itu ya satu dengan yang lainnya, itu sangat kuat ya ikatan tersebut, di mana sampai-sampai itu bisa membuat orang mempertaruhkan nyawanya untuk akhirnya mati, misal demi negaranya, bela negara seperti itu. Nah, community-nya itu di situnya, di ikatan yang kesetaraan di ikatannya itu ya. Yang kedua, imagine. Jadi kenapa negara itu terimajinasikan atau terbayangkan, atau kita bisa membayangkan sebuah negara gitu. Sebenarnya konsep nasionalisme itu kan sebenarnya sifatnya abstrak ya, karena itu berada di ubun-ubun kita soal nasionalisme, dan juga itu menjadi konsep karena juga digembar-gemborkan oleh negara. Nah, dan itu terbayangkan tuh, karena the members will never know most of their fellow members, yet in their mind each lives the image of their communion ya. Kenapa ini terbayangkan, komunitas terbayangkan? Karena satu orang, satu individu di komunitas itu tidak benar-benar mengetahui fellow membernya, tidak benar-benar mengetahui ya penduduk Indonesia yang lain lah ya. Kalau contohnya di Indonesia, kita kan tidak mungkin mengetahui hampir mayoritas seluruh Indonesia namanya siapa kan. Tapi kita mengetahui bahwa mereka ya itu juga membayangkan hal yang sama berkaitan dengan nasionalisme Indonesia. Gitu. Kita misalnya di Indonesia sekarang kan secara praktikal kan kita ya paling tahu berapa orang lah maksimal kan. Paling kalau misalnya kamu bisa kenal dan benar-benar tahu 1.000 orang di hidupmu kan kamu udah sangat-sangat terkenal gitu. Apalagi kalau coveragemu bisa lebih dari itu kan, engagementmu bisa lebih dari itu kan, berarti kamu sangat-sangat terkenal. Tapi kan kamu tidak mungkin mengetahui keseluruhan orang itu kan, hanya mengenal, hanya tahu kalau misalnya dia orang Indonesia. Nah, ketika berbicara soal nasionalisme, alam bawah sadar kamu sudah memberikan intuisi bahwa akhirnya, oh dia orang Indonesia, berarti dia memiliki nasionalisme yang sama-sama saya. Gitu. Jadi ada communion ya, ada satu rasa saling kebersamaan antara member-member atau warga negaranya. That is, the possession of citizenship in a nation allows and prompts the individual to imagine the boundaries of nation, even though such boundaries may not physically exist. Ya. Nah, karena itu jadi rasa kepemilikan negara yang dimiliki oleh warga negaranya ya itu membantu dia dan juga membiarkan, maksudnya membantu dia untuk akhirnya bisa
membayangkan batas-batas dari adanya negara. Walaupun ya kita belum pernah melihat batas-batas itu dan kita belum tentu juga tahu gitu loh, benar-benar bisa membuktikan kalau batasan itu adalah batasan yang nyata seperti itu. Ini ngomongin soal bagaimana kita bisa mengimajinasikan bahwa batasan negara Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke gitu. Pertama kita belum pernah ke sana. Kedua oke lah memang ada peta. Tapi kita membayangkan itu sebagai sebuah batas gitu. Jadi Indonesia itu batas dari keseluruhan pulau dan laut yang ada di antara Sabang dan Merauke. Itu sebelumnya itu hanya terimajinasi sampai akhirnya nanti sekarang mulai akhirnya dipatenkan seperti itu ya dengan dipatok atau macam-macam. Tapi dari awal, pertama kali awal adanya Indonesia itu kita mengimajinasikan itu dulu. Oh, Sabang sampai Merauke. Begitu juga negara-negara lain yang berbatasan dengan kita. Mereka juga mengimajinasikan di mana letak batas negara mereka, border negara mereka. Sehingga apa? Sehingga titik temu tersebut akhirnya menjadi yang dinamakan border, ya, atau batas-batas negara. Dan sekarang sudah demikian rapi sehingga tidak ada orang yang hanya ada beberapa sih akhirnya negara-negara yang akhirnya bersengketa berkaitan dengan batas negaranya. Tapi secara umum keseluruhannya hampir tidak ada negara-negara yang bersengketa hanya karena bordernya seperti itu. Sengketa ini maksudnya sengketa itu punya aku, ini punya kamu gitu-gitu kan hanya sedikit sekali kasusnya. Kalau misalnya dilihat dari jumlah negaranya. Oke, limited. Ya. Maksudnya terbatas. Jadi negara itu sifatnya terbatas. Because even the largest of them has infinite, if elastic boundaries beyond which lie other nation, the fact that nationalists are able to imagine boundaries suggests that they recognize the existence of partition by culture, ethnicity, and social structure among mankind. Yeah. Walaupun sebesar, jadi gini, limited itu maksudnya sebesar apapun sebuah negara ya, sebesar-besarnya sebuah negara maksud saya, itu tuh mereka tetap memiliki sesuatu hal yang terbatas, ya. Terbatas itu dari apa? Dari boundaries ya, dari batas-batasnya, dari identitas mereka, dari cultural mereka, etnisitas mereka, struktur mereka itu menjadikan mereka terbatas. Jadi sebesar-besarnya negara kayak Rusia, dia itu tahu tuh mana batasnya negara mereka itu sampai mana. Kenapa? Karena di batas lain itu tuh secara kultur, secara identitas, secara macam-macamnya itu sudah berbeda. Gitu. Kenapa Amerika Serikat sama Kanada sama Amerika Latin itu batas-batasannya dia tahu sampai mana. Ya karena memang kalau misalnya kita ke sana lagi, wah kita kayaknya bukan orang Amerika. Ya karena ada batas-batas itu. Sebesar apapun negara pasti dia memiliki batasan. Makanya negara itu sifatnya terbatas, tidak benar-benar elastis dan tidak benar-benar bisa mengcover seluruh dunia. Kenapa? Karena permasalahannya adalah di identitas dan di imagine tadi. Dia tidak terbayangkan dan dia juga tidak memiliki kesamaan identitas. Gitu. Dan yang terakhir sovereign ya atau berdaulat karena the concept dari nation, dari negara itu born in age in which enlightenment and evolution were destroying the legitimacy of the divinely ordained hierarchical dynastic realm. Nation dream of being free, and if under the god directly so, the sovereign state therefore is symbolic of the freedom from traditional religious structure. Sovereign itu kan maksudnya berdaulat ya. Kenapa berdaulat? Nah, ini ada hubungannya dengan awal mula adanya negara di pasca Enlightenment atau pasca Renaissance, di mana pada waktu itu banyak banyak sekali berbagai usaha-usaha untuk menghancurkan legitimasi gereja pada waktu itu. Jadi bisa dikatakan sovereign state atau negara berdaulat
itu tuh terinspirasi dan dia merupakan simbol dari kebebasan dari adanya traditional religious culture ya. Jadi budaya-budaya religius yang tradisional, maksudnya ya gereja itu. Jadi adanya negara itu ya dari awal ya memang sekuler seperti itu. Jadi memang sudah memisahkan antara politik dan juga negara seperti itu. Mana dia spektrum politik, mana dia spektrum negara atau agama, sorry. It provides the sense of organization needed for an orderly society without relying on the then weakening religious hierarchy. Jadi ini akhirnya memberikan rasa di mana kita tidak terlalu memerlukan berbagai budaya-budaya keagamaan zaman dulu, ya seperti itu. Karena ya makanya negara kan sekarang sifatnya sekuler ya, kalau misalnya saya bilang ya. Kenapa ya? Karena ada kementerian keagamaan macam-macam, gitu ya. Akhirnya dia memisahkan diri dari agama. Itu adalah negara ya. Yang kalian sebut negara itu dia punya 4 features atau 4 ciri-ciri ini. Nah, sekarang nasionalisme itu apa kira-kira? Ya, nasionalisme itu sebenarnya merupakan konsep yang sifatnya sangat-sangat interdisciplinary ya. Kamu bisa membahas itu dari berbagai aspek. Makanya ini ada banyak sekali definisinya. 2 definisi dari kamus, 2 definisi dari jurnal. Oxford bilang bahwa identification with one's own nation and support for its interest, especially to the exclusion or determine of the interest of other nation. Jadi merupakan identifikasi ya, satu identifikasi atau dia bisa membedakan, bisa mengidentifikasi ya, dia punya satu negara dan dia support kepentingan negara ini ya, dan dia juga akhirnya bisa membedakan untuk tidak mensupport negara lain. Seperti itu. Jadi kita sebagai negara Indonesia, ketika kita mensupport negara lain ya berarti kita tidak punya nasionalisme. Kalau misalnya kita keluar, maksudnya ya banyak lah ya konteksnya kan. Akhirnya kita dianggap sebagai traitor atau pengkhianat negara, misalnya separatisme macam-macam. Kenapa? Karena kita sudah tidak mensupport interest dari negara kita. Gitu. Atau misalnya antek-antek asing, kenapa ada nama antek-antek asing kan sebenarnya karena dia bekerja itu untuk kepentingan asing ya, alih-alih dia bekerja untuk kepentingan negaranya sendiri. Nah, itu dia merupakan yang Oxford bilang ini adalah identifikasi atau dia bisa membedakan tuh mana yang dia support, mana yang enggak. Yeah. Lalu menurut Merriam-Webster, nah ini kamus juga, loyalty and devotion to a nation, especially a sense of national consciousness, merupakan sebuah rasa loyal dan juga kecintaan atau kekaguman terhadap negara. Pada khususnya di rasa memiliki sebuah negara atau rasa dia sadar bahwa dia adalah bagian dari negara tersebut. Menurut Hayes, nationalism may be defined as a fusion of patriotism with consciousness of nationality. Jadi menurut Hayes, nasionalisme itu bisa diartikan sebagai fusion, gabungan antara rasa patriotisme, rasa kepahlawanan, ya, yang memiliki kesadaran akan nasionalismenya. Gitu. Jadi merupakan gabungan antara kepahlawanan dan di mana jiwa kepahlawannya itu dia terdrive ya, dia dengan maksud-maksud yang memiliki fungsi ya untuk interest negaranya sendiri, untuk kepentingan negaranya sendiri. Jadi gabungan antara patriotisme tapi dengan
consciousness of nationality, ya, dengan rasa sadar bahwa dia bagian dari negara tersebut. Menurut Sander, nationalism is a condition of mind, feeling, or sentiment of a group of people living in a well-defined geographical area. Nasionalisme itu merupakan sebuah kondisi pikiran, ya, atau perasaan atau sentimen sebuah grup atau kelompok orang yang hidup di sebuah area yang sudah jelas batas-batas geografinya, speaking common language, yang mereka berbicara bahasa yang sama, professing a literature in which the aspiration of the nation have been expressed. Dia juga menghasilkan literatur atau menulis aspirasi-aspirasi atau frasa-frasa di mana negara itu yang dimiliki negara itu, ya, maksudnya dia berbicara bahasa yang sama, menulis bahasa yang sama juga, being attached to the common tradition and in some case having a common origin, ya. Dia juga merasa attach atau tergantung, ya, terikat, ya, dengan tradisi yang sama, dan dalam beberapa kasus dia memiliki asal muasal yang sama, seperti itu. Jadi having common origin, jadi dia berasal dari tempat yang sama, seperti itu. Walaupun ya akhirnya tidak semua kasus seperti itu, ya. Oke, kayak elemen of nationalism, nah, the nation, ada elemen-elemen nasionalisme. Kalau misalnya ada nasionalisme itu ya berarti ada negara. Lalu ada national adherence atau kesamaan, rasa kesamaan nasional. Jadi memiliki rasa yang sama, yaitu lalu national sovereignty and self-determination. Ada kedaulatan negara serta rasa ingin self-determination tadi, ya. Jadi rasa ingin memisahkan diri dengan negara lain sehingga dia bisa memikirkan sendiri apa yang dia ingin lakukan, itu namanya self-determination. Di sebuah usaha untuk akhirnya bisa berdiri di kaki sendiri, ya. Jadi ada kedaulatan, yang pasti kedaulatan negara, dan self-determination, berdikari lah bahasa Indonesianya. Yang terakhir culture atau ada kebudayaan yang sama. History of nationalism, nah ini akan kita bahas sedikit sejarah nasionalisme, di mana kapan sih sebenarnya nasionalisme itu pertama ada, gitu. Menurut Kohn, ya, dia menulis bahwa modern nationalism originated in the 17th and 18th centuries in the Northwest Europe and in the North American colonies and become a general European movement in the 19th century. Awalnya itu ada di abad ke-17 dan abad ke-18 di Northwest Europe. Northwest itu utara sama barat. Utara sama barat tuh mana, Bro? Barat daya, apa barat laut, saya agak lupa, ya. Dan in North American colonies, dan juga di Amerika Utara, yang akhirnya mereka menjadi awal dari adanya European movement in 19th century, yang dia menjadi awal adanya revolusi sosial di Eropa di abad ke-19. Yang kedua, Snyder bilang bahwa three dates as fundamental to the emergence of modern nationalism itu 1688, 1770, dan 1789. It was not before the end of the 18th century that nationalism became widely approved state of mind, ya. Ya, itu ada 3 tanggal itu, ya, 1688, 1770, dan 1789. Itu revolusi paling terkenal di Eropa.
revolusi Amerika, revolusi Prancis, dan revolusi Inggris. Tapi itu hanya di sektoral ya, jadi hanya di Amerika dan di Eropa pada waktu itu, dan baru di-approve di seluruh dunia dan baru diterima di seluruh dunia sebagai sebuah ide berkaitan dengan nasionalisme itu di akhir abad ke-19 atau pasca Perang Dunia Kedua. Itu baru tuh diterapkan di seluruh dunia. Usain ya, di bukunya International Relations Forum 1 bilang bahwa in the 20th century nationalism has found such diverging expression as the political struggle for independence of colonies, struggle of minorities for their political and cultural rights, and the expansionist politics of state and irredentist and succession movement. Ya. Dan tadi sudah ngebahas di abad 17, abad 18, dan abad 19. Dan di abad 20 ini ya, nasionalisme dijadikan sebuah alasan ya, atau dia beralih fungsi ya, sebagai sebuah ekspresi untuk political struggle for independence of colonies ya. Perjuangan politik untuk keluar dari dari penjajahan, atau bisa juga digunakan atau diterapkan oleh para minoritas ya atas nama nasionalisme. Para minoritas ini dia menuntut hak-haknya yang biasanya tidak terlalu banyak ditampung oleh negara. Atau expansionist politic of state bisa jadi juga sebagai alasan untuk negara menganeksasi negara lain atas nama nasionalisme. Itu yang terjadi di Indonesia waktu menganeksasi Timur Timur, atau Rusia waktu menganeksasi Ukraine. Dan yang terakhir irredentist and successionist movement ya, itu gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari negara lain atas nama nasionalisme mereka sendiri. Nah, akhirnya menjadi bias loh teman-teman, mana akhirnya nasionalisme itu secara umum seperti apa? Karena nasionalisme juga bisa jadi expression of expression of struggle, of colonial annexation gitu ya. Jadi merupakan salah satu ekspresi dari kita, misalnya keluar dari penjajahan. Tapi kalau misalnya ngomongin soal expansionis gitu ya bisa jadi bahkan kita yang menjajah orang itu dengan nama nasionalisme itu bisa. Nah itu kan akhirnya menjadi bias. Nah ini kita akan mencoba untuk akhirnya mengurai akhirnya apa sih hubungannya kita ya yang memiliki jiwa nasionalisme itu akhirnya hubungannya dengan kita memiliki identitas. Makanya ini akan saya bahas juga definition of identity. Kenapa? Karena nasionalisme itu merupakan identitas kita orang Indonesia, kita punya nasionalisme, tapi kita juga punya identitas, dan nasionalisme dan identitas kita sebagai orang Indonesia ini itu juga dimanapun kita berada itu tetap melekat di kita gitu. Apakah orang Indonesia punya nasionalisme? Belum tentu juga. Nah, makanya definisi identitas itu apa? Nah, menurut Cambridge, who a person is or the qualities of a person or group that makes them different from others ya. Identitas itu adalah siapa kamu dan kualitas seperti apa yang kamu punya sehingga kamu itu dapat dibedakan dari orang lain yang ada di sekitar kamu. Itu merupakan identitas. Ya, qualities ini termasuk ya bentuk fisik, termasuk juga afiliasi, kamu berada di institusi mana sekarang, apakah lalu juga
identitas kamu sebagai pekerjaan mungkin, apakah kamu mahasiswa atau pekerja, dan lain sebagainya. Agama kamu misal, agama apa itu juga akhirnya bisa jadi identitas kamu. Yang membuat kamu itu spesial dari orang lain, dan kamu itu hanya kamu, seperti itu. Itu namanya identitas. Menurut Merriam-Webster, the condition of being the same with something described or accepted. Identitas ini juga akhirnya bisa menjadi sebuah kondisi di mana kamu, ya, kalau tadi kan fokus ke yang identitas itu adalah yang membedakan kamu dengan yang lain. Tapi menurut kamus lain di Merriam-Webster itu malah identitas itu akhirnya menjadi apa yang sama dengan kamu dengan orang satu grup kamu ya, kamu dengan komunitas kamu. The condition of being the same with something described or asserted. Ya. Jadi sebuah kondisi perasaan saling sama ya, perasaan kamu merasa diri kamu sama ya dengan orang lain di sekitarmu terhadap sesuatu hal yang describe yang telah ada sebelum kamu ya, atau asserted atau dia diselipkan. Maksudnya kamu itu dan grup kamu itu berada di sebuah koloni besar atau di sebuah komunitas besar yang dia itu punya kesamaan identitas yang sudah turun-temurun ada, atau memang dia diselipkan di dalam identitas kamu itu, seperti itu. Ya, contohnya misalnya kita orang Islam, definisi Islam sendiri kan sudah turun-temurun ada, dia being described ya. Atau sekarang ada muncul lagi mungkin LGBT. Nah, LGBT kan baru-baru saja ya, dia mengaset ya, dia political identity, a tendency for people of a particular religion, race, social background, etc. to form exclusive political alliance, moving away from traditional board-based party politics. Jadi political identity itu adalah sebuah tendensi atau sebuah kecenderungan untuk orang-orang ya di sebuah institusi keagamaan atau etnis, sosial background yang sama untuk membentuk sebuah ikatan politik yang sifatnya eksklusif yang keluar dari kelompok-kelompok politik yang sifatnya tradisional dan tidak spesifik, seperti itu. Nah, itu adalah political identity. Jadi merupakan salah satu identitas politik yang dimana dia itu religion based atau faith based ya, atau social issues gitu ya, karena kayak berbicara soal isu-isu sosial, atau punya kesamaan yang etnis, punya kesamaan etnis yang sama, itu dikatakan political identity. Nah, ini adalah types of identity-nya. Ada identitas apa aja sih sebenarnya? Yang pertama political identity ya, yang kedua national identity, cultural identity, religious identity, communal identity, dan yang terakhir self identity. Azan ya, sebentar ya, saya ini dulu, kita nunggu azan bentar. Nah, jadi ini ya tipe-tipe identitas ya, political identity, national identity, cultural identity, religious identity, communal identity, self identity. Identitas politik, identitas nasional, identitas kebudayaan, identitas agama, identitas komunitas atau masyarakat, yang terakhir identitas diri. Sekarang apa yang sama antara nasionalisme dan identitas itu? What's in common? Yang pertama self consciousness of self identity ya. Yang pertama itu nasionalisme dan identitas itu dia sama di mana kita memiliki state of mind, memiliki rasa, memiliki pemikiran bahwa kita itu sadar tentang identitas kita, mau itu identitas sebagai diri pribadi, identitas agama, dan juga identitas kenegaraan atau nasionalisme. Kita tuh punya pemikiran bahwa kita itu punya identitas tersebut. Nah, itu yang akhirnya menjadi sama. Yang kedua, self pride of having the same value and norm ya. Rasa bangga di diri ketika kita memiliki kesamaan norma-norma dan kesamaan nilai-nilai di dalam identitas. Itu yang akhirnya juga
menjadi apa yang sama di antara nasionalisme dan identitas ini. Nah, ini ketika nasionalisme menjadi baik dan ketika nasionalisme menjadi buruk ya. Nationalism and identity go wrong, and nationalism and identity go right ya. Ketika nasionalisme dan identitas itu dia disalahpahami ya, maka yang terjadi akan ada yang namanya ultranasionalisme ya. Jika identitas itu juga akhirnya terlalu dibangga-banggakan, maka akan ada berbagai konsekuensi yang akhirnya harus diterima oleh dan merugikan masyarakat. Nazisme ya, Nazi ya, pemikiran Nazi itu kan berawal dari ultranasionalisme yang Jerman. Chauvinisme itu seperti itu juga. Jadi rasa ya itu tadi ya, sama sepertinya Chauvinisme ini. Cuma Chauvinisme ini definisi dari Inggris ya. Chauvinisme itu Chauvinisme Inggris makanya biasanya. Nah, itu merupakan ultranasionalisme, kebanggaan nasionalisme yang tinggi juga, fasisme sama juga, aneksasi ya, akhirnya terjadi aneksasi atau pencaplokan wilayah negara lain, kolonialisasi ya, itu juga bisa yang mendrive itu adalah nasionalisme seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, Indonesia dan Rusia contohnya. Ketika mereka menganeksasi bagian dari negara lain, yaitu Ukraine dan yaitu Timor Leste dan Ukraine. Dan yang terakhir rasisme. Rasisme kan juga berdasarkan rasa kebanggaan terhadap identitas sendiri ya. Makanya white supremacy ya, itu juga menjadi salah satu yang sifatnya rasis karena mereka punya identitas tapi mereka terlalu membanggakan identitas itu dan merendahkan identitas yang lain. Ketika nasionalisme dan identity itu berada di jalur yang tepat, dia akan menjadi yang namanya patriotisme atau rasa kepahlawanan yang tinggi, filantropi ya, dengan kesamaan identitas akan ada rasa kedermawanan yang akhirnya muncul ya. Makanya banyak sekali sekarang di kondisi bencana ini kan karena kita merasa sama-sama orang Indonesia, kita harus membantu. Kita sama-sama orang Islam, kita harus membantu teman-teman kita yang lain yang berada dalam kesusahan. Itu adalah salah satu kebaikan dari identitas dan nasionalisme. Yang dua terakhir, proud of the country and love of the country. Jadi rasa bangga terhadap negara dan juga cinta tanah air. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Secara umum berkaitan dengan nasionalisme dan identitas. Ya teman-teman, ada yang ingin ditanyakan?